Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Brilian Rakasiwi dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di pembahasan sebelumnya itu kita udah ngebahas tentang SSIS atau SQL Server Integration Service. Di pembahasan kedua ini kita bakal lanjut ke dalam pembahasan SSIS atau SQL Server Analysis Service. Oke, membahas SSIS ini berarti kita membicarakan tentang business intelligence. Business intelligence itu bisa disingkat dengan, biasanya dipanggil atau disebut dengan BI, di mana di dalam BI ini tuh ada 3 elemen, teman-teman. Jadi 3 elemen itu seperti yang video awal itu SSIS, terus yang kedua ini SSIS, terus yang ketiga itu ada SSRS atau SQL Server Reporting Service. Nah, BI ini sendiri itu sih diawali dengan proses pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu di sini tuh disebut biasanya dengan ETL atau extract, transform, sama load. Kemudian data tersebut bakal disajikan sebagai bahan analisa, baik dalam bentuk grafik, pivot table, atau drill down report. Jadi bentuk grafik ini masuk ke dalam pembahasan SSIS, pivot table ini dalam SSIS, sama drill down report ini masuk dalam SSRS. Kalau disingkat sendiri itu atau lebih spesifik lagi itu sendiri sih, jadi SSIS ini itu digunakan untuk menganalisa data OLAP. OLAP itu adalah singkatan dari Online Analytical Processing, di mana SSIS ini tuh dia kan menganalisa data OLAP nih. Nah, dia itu bakal membantu manajemen perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan bisnis yang baik, di mana kebijakan tersebut bersifat efektif sehingga strategis maupun taktis bagi perusahaan tersebut. Jadi dengan kata lain itu sendiri sih bisa dikatakan dengan OLAP ini atau Online Analytical Processing ini sendiri sih yang ada dalam SSIS ini, ntar perusahaan itu bakal lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan data yang dibutuhkan, teman-teman. Jadi kayak merangkum dan menganalisanya juga data tersebut bakal lebih cepat. Nah, data tersebut itu ntar bakal bisa dilihat dari berbagai perspektif atau istilah dimensi. Lalu ada juga, nah di sini tuh tadi kan OLAP nih, Online Analytical Processing. Jadi OLAP ini ngambil sebuah data dari data warehouse atau data mart. Nah, data warehouse ini itu adalah tempat penyimpanan dari ringkasan data historis perusahaan, di mana data warehouse tersebut itu memiliki berbagai sifat seperti subject oriented, terus non volatile, terus time variant, sama integrated. Sedangkan yang data mart adalah merupakan bagian dari data warehouse yang diambil dari analisa proses bisnis tertentu di sebuah perusahaan. Ini tuh sendiri sih ada contoh kerangka atau arsitektur dari SSIS sendiri. Nah, tampilan arsitektur layanan analisis server ini sendiri itu terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama itu ada RDBMS, di mana data dari berbagai sumber seperti Excel, terus database, teks lainnya dapat ditarik dengan bantuan alat ETL ke RDBMS. Nah, sedangkan yang kita bahas sekarang ini atau SSIS adalah data agregat dari RDBMS didorong ke kubus atau cubes SSIS dengan menggunakan proyek layanan analisis. Nah, terus yang ketiga itu ada klien, di mana klien itu dapat mengakses data menggunakan dashboard atau kartu skor portal. Yang kita bahas itu sekarang itu ada di SSIS ini, teman-teman. Jadi SSIS itu ada di tingkat kedua dia dari strukturnya. Nah, analisis service ini itu sendiri sih adalah bagian termasuk dalam bagian SQL Server, tapi operasinya itu dia itu secara independen, teman-teman. Jadi dia itu bakal ada kayak file sendiri. Filenya sendiri itu ini msmdsrv.x. Ntar itu bakal ada di dalam foldernya yang di dalam Microsoft Excel yang di program files kalau teman-teman udah install. Ntar ada yang bug sama .ini. Nah, dalam hal SSIS sendiri dia itu ada 2 model. Yang pertama itu model multidimensi sama model tabular. Nih, bisa teman-teman lihat di sini. Kalau dimensi ini menggunakan konstruksi pemrograman OLAP seperti dimensi, kelompok ukuran, dan layanan lainnya. Sedangkan yang model tabular ini itu menggunakan konstruksi pemodelan rasional seperti tabel dan hubungan untuk pemodelan data dalam kubus. Lanjut nih,
perbedaan dari model tabular atau multidimensi, bisa teman-teman lihat di sini. Terus ada juga fitur utama SSAS nih. Teman-teman juga bisa baca di sini dari slide yang saya tampilkan. Nah, teman-teman, ini kan udah nih selesai kita singgung sedikit SSAS. Mungkin pembahasan selanjutnya itu kita bakal masuk gimana sih cara kita nge-create project, contoh nge-create project sederhana dari SSAS. Oke, kalau nge-create project itu sendiri sih pastiin teman-teman tuh yang kita butuhin itu ada Visual Studio, yang dimana Visual Studio-nya itu udah SSDT. Terus yang kedua itu ada Visual Studio kita pakai itu Visual Studio SSDT teman-teman. Terus ada yang SQL Server. Ini dua tools yang bakal kita gunain di sini, dimana SQL Server itu berguna untuk mengambil datanya, data warehouse-nya. Nah, untuk mau installnya sendiri sih bisa lihat di sini teman-teman, di situs resmi Microsoft-nya sendiri. Di sini tuh udah lengkap gimana cara nginstal Visual Studio SSDT-nya, sama gimana cara nginstal 3 elemen yang ada dalam BI atau Business Intelligence, yaitu SSIS, SSRS, sama SSAS. Nah, jadi cara nginstalnya itu udah lengkap di sini teman-teman. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ntar di sini. Sebelum membuat project itu, jadi pastikan ini udah terinstall teman-teman. Nah, jadi lanjut aja, mungkin langsung kita ke bagian nih. Pertama itu run Visual Studio-nya. Visual Studio yang dipakai itu yang ini teman-teman. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi itu Visual Studio yang SSDT ini. Jadi yang ini yang udah diinstal tadi. Kalau udah itu langsung aja ke create project. Nah, cari yang di analisis. Teman-teman kalau udah install tuh pasti ada nih ntar waktu di create project-nya tuh di analisis mau pakai Visual Studio berapa itu pasti ada kalau udah diinstal ntar di sini. Di analisis. Nah, di dalam analisis ini kan nih ada dua model dari analisis yang saya bilang tadi, multidimensional sama tabular. Nah, sini tuh kita bakal mencoba pakai yang multidimensional teman-teman. Nah, mungkin ini aja namanya, langsung aja di sini. Kalau udah ditunggu teman-teman. Nah, udah. Jadi teman-teman di sini tuh ada yang bakal kita pakai itu data source view sama cubes. Ini elemen penting yang bakal kita pakai di sini di pembuatan projectnya ini. Jadi langkah pertama gimana cara ngebuat projectnya itu. Jadi kita klik kanan di data source. Nah, ini tuh kita ngambil data seperti yang saya bilang tadi, mau itu di data warehouse atau di data mart. Jadi tempat datanya itu berada di SQL Server teman-teman. Di sini di new, lu di next aja. Nah, kalau udah pilih yang bawa create data source based on existing or new connection. Jadi dari data source yang udah ada atau buat connection baru di sini. Ini kita delete aja dulu. Nah, lu di new. Nah, kalau udah di sini teman-teman, kita masukin nama server name kita. Server name ini yang dimana sih diambil? Jadi server name itu kita ngambil dari yang SQL servernya nih. Caranya gampang banget. Kalau udah login tuh kita tinggal di properties sama di sini. Jadi server name itu yang ini, nama desktopnya ini. Oh ya, satu lagi mungkin lupa, database yang kita pakai itu bakal pakai database yang AdventureWorks yang DW teman-teman, DW 2014. Nah, kalau teman-teman belum itu, teman-teman juga bisa download database-nya itu dari Google. Nah, kalau udah download, gimana cara ngimport database AdventureWorks DB ini, data warehouse ini ke dalam SQL Server? Itu gampang banget cara ngimportnya itu. Tinggal kita klik di sini, terus di restore database teman-teman. Nah, kalau udah restore database itu, ini tuh dipilih device, terus di sini. Jadi device ini ngambil dari perangkat kita, dipilih di sini. Nah, terus bisa teman-teman add di sini atau tambahkan. Tinggal teman-teman cari di mana tempat hasil downloadan database yang teman-teman download di Google. Kalau udah itu, ntar tinggal di OK. Nah, kalau udah di OK itu ntar dia tuh bakal ngeproses ini, ada prosesnya seret yang hijau-hijau itu.
Ntar kalau udah itu dia berhasil, baru diklik OK kalau udah selesai. Cuma gitu aja cara restore database atau import database ke dalam SQL Server. Nah, lanjut lagi ke pembahasan sebelumnya, yang masalah server name. Jadi server name itu kita ngambil dari sini, di copy, terus kita masukkan ke dalam sini. Ini dipilih yang SQL Server Authentication. Jadi masukin nama, username sama password. Nama, username sama password ini ngambil dari mana sih? Jadi dia tuh ngambil dari sini. Halaman awal. Waktu teman-teman install tuh pasti diminta masukin ini ntar. SA. Sama. Ini username sama password saya. Nih, kalau udah teman-teman pilih database-nya di sini. Nah, kita kan tadi makaian AdventureWorks DW 2014. Jadi kita pakai data yang dari data warehouse DW 2014. DW itu singkatan dari data warehouse ya. Ini kalau udah, jangan lupa di test connection dulu, berhasil enggak. Nah, kalau udah kayak gini, test connection sukses, berarti dia itu berhasil terhubung ke SQL servernya. Tinggal di OK, terus di OK lagi, terus di next teman-teman. Nah, ini tuh kita pakai yang use the service account. Jadi pakai yang service account. Di next lagi. Nah, di finish saja kalau udah. Nah, kalau udah, kita tinggal masuk ke yang data source views. Jadi ketampilannya. Kan data source-nya itu tadi kita udah ngambilin dari data AdventureWorks DB ini. Sekarang kita ke tampilannya yang source view-nya. Tampilan dari data source. Di sini. Nah, ini tuh langsung otomatis bakal ada di sini, teman-teman. Kalau udah nginstal ini tadi, ntar tinggal di next aja. Nah, di sini tuh kita minta dimasukin tabel mana aja sih yang bakal mau kita analisis. Jadi contohnya nih, saya mau analisis yang tabel saya mau ngambil yang ini aja, internet sales. Tinggal diklik ini, langsung ditambahin, diklik mana ini buat nambahinnya. Terus saya mau pakai yang ini juga sama ini juga. Jadi pilih aja teman-teman, jangan sampai milih satu data tabel, minimal 2 tabel lah, soalnya ntar kan ada disuruh milih di langkah selanjutnya itu yang measure sama dimensionnya. Nih, tinggal di finish. Nah, ini langkah selanjutnya itu pastiin dulu tampilannya itu udah ada dari tabel yang kita pilih. Jadi klik 2 kali di sini. Nah, ini udah ada nih tampilannya nih, udah masuk berarti. Langkah selanjutnya itu, langkah terakhirnya itu tinggal di cubes-nya. Di new cubes lagi. Terus di next teman-teman. Kalau udah di next, dia itu pilih yang use existing table. Jadi dia itu pakai tabel yang udah ada. Jadi tabel yang dari data source view ini. Tuh. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi kan dia pakai tabel yang udah kita masukin tadi, ada 3 tabel. Nah, di sini itu kita disuruh milih tabel mana sih yang mau dijadiin measure atau yang jadiin buat pengukurnya. Jadi measure itu buat pengukur ya teman-teman. Jadi ke sini tuh kita milih aja nih, contohnya nih satu yang atas fake internet sales. Terus di sini di OK. Ini dimasukin aja semuanya buat diukur. Di next. Nah, di sini tuh disuruh pilih dimension teman-teman. Dimension itu jadi dimensinya. Jadi tadi kan kita udah milih fake internet sales ini buat mengukurnya. Jadi kita unchecklist aja di sini tuh. Soalnya kita udah pakai yang tabel ini tuh buat pengukurnya atau measure-nya. Tinggal di next lagi. Finish. Nah, udah nih. Tapi jangan langsung dijalanin ya kalau mau lihat hasilnya. Pertama itu kita harus ngubah dulu teman-teman ininya. Dimasuk ke klik kanan di nama projectnya, bukan di solutionnya ya, tapi nama projectnya. Terus di property, masuk ke bagian deployment, sama localhost. Nah, localhost ini kita masukin server name kita tadi, diubah lagi ke server name. Terus database-nya kita make kan yang AdventureWorks tadi kita make yang ini. Jadi kita masukin juga namanya yang ini teman-teman. Kita ngambil namanya yang ini, terus dimasukin ke bagian ini juga, di bagian database-nya diubah. Jadi server name sama database itu diubah juga ya, jangan lupa. Terus di apply buat disimpan simpan tuh penggantinya dari yang sebelumnya. Terus di OK. Kalau udah di run, tinggal tunggu hasilnya.
Yes. Jangan kalau keluar kayak gini tuh jangan jangan takut teman-teman, soalnya ini tuh ngasih tahu kalau sebenarnya AdventureWorks DB ini udah kita pakai database-nya. Iya, soalnya di project sebelumnya saya pakai yang ini juga, AdventureWorks DB 2014. Jadi ini nggak apa-apa, tinggal dia saja. Ini deploy proses. Teneng, ini udah selesai nih kalau udah kayak gini. Nih, data-datanya itu ada di sini tuh, tinggal dipilih aja ntar. Nah, jadi mungkin segitu aja gimana cara nge-create projectnya. Terus saya mau ngasih tahu di sini tuh juga teman-teman jangan khawatir kalau seandainya itu ada error kayak gini. Error kayak gini itu ntar biasanya orang yang baru ngelakuin atau nge-create project SSIS pasti nemuin error kayak gini nih. Nah, cara ngebenerin error kayak gini tuh gimana sih? Yang pertama itu teman-teman masuk ke dalam ini. File ini, config. Ini bisa teman-teman lihat sendiri di sini, SQL Server, MSIS, OLAP, config. Nah, ini nih yang saya bicarain tadi itu, kalau dia itu punya punya sendiri. Ntar. Ini dia itu punya layanan sendiri, teman-teman. Jadi dia itu beroperasi secara independen. Nah, inilah yang secara independen itu. Nah, itu ntar caranya tuh tinggal kita copy yang dot ininya ini dimasukin ke dalam file manapun, di copy misalnya desktop nih. Nah, saya di copy ke sini, di copy, di paste. Kalau udah di copy, nah terus masuk ke sini. Cari yang deployment. Nah, ini teman-teman, deployment mode. Kalau di tempat teman-teman kan biasanya ini awalnya ini 2. Nah, seandainya masih 2, itu diubah ke 0, teman-teman. Terus di save lagi. Terus kalau udah itu balik lagi ke file sebelumnya, copy file yang udah diedit ini, terus balik ke file sebelumnya, di copy paste lagi ke sini gitu. Terus kalau udah selesai ini bagian ini, masuk ke bagian service-nya. Service. Cari yang SQL Server Analysis. Nih, yang SQL Server Analysis ini di restart. Kalau udah di restart, biarin lagi, itu pasti berhasil kok, teman-teman. Oh ya, kalau seandainya SQL Server Analysisnya ini nggak ada, berarti waktu teman-teman nginstal SQL Servernya, buat yang SQL Server Analysisnya itu belum diinstal. Cara nginstalnya gimana sih? Teman-teman tinggal masuk ke SQL Server Installernya ntar. Terus kalau udah masuk itu, pilih yang installation, terus masuk ke yang paling atas. Nah, waktu teman-teman masuk itu, ntar ada di bagian yang add features. Nah, di situ teman-teman tinggal tambahin yang untuk analisis di SQL Servernya. Oke, teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk SSIS. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga masih baru belajar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.